semuanya, selamat pagi. Saya Rafli Setiawan. Kembali kembali lagi, saya ingin membahas tentang yang sekarang itu mengenai tentang mengembangkan kemampuan untuk identifikasi bahaya. Nah, penting bagi kita para pekerja yang tidak terampil untuk mengembangkan kemampuan identifikasi bahaya. Nah, ini tuh berguna untuk mencegah adanya kecelakaan industri dan mengembangkan kemampuan identifikasi bahaya. Dan jika kita menemukan bahaya di tempat kerja, harus laporkan kepada penanggung jawab. Nah, jadi kita para pekerja yang kurang dari 3 tahun itu harus mengembangkan kemampuan identifikasi bahaya, supaya tidak adanya kecelakaan industri kita. Itu yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan identifikasi bahaya. Nah, yang pertama itu mempelajari kasus kecelakaan kerja. Nah, di sini tuh penting sekali untuk mengetahui contoh-contoh kecelakaan industri yang pernah terjadi pada industri pengolahan makanan dan minuman. Kita mempelajari dengan cermat contoh tentang kasus kecelakaan kerja yang diperkenalkan oleh perusahaan, dan bekerjalah dengan hati-hati agar diri sendiri tidak menjadi penyebab atau mengalami kecelakaan yang sama. Nah, selanjutnya kita mengenal kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan. Kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan merupakan contoh penting yang familiar dan mudah dipahami oleh orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang sama dengan fasilitas yang sama. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan di dalam perusahaan yang familiar itu, kita harus segera melapor ke Sekininsianya. Yang ini tuh selanjutnya itu ada mempelajari kasus kecelakaan kerja di luar perusahaan. Nah, untuk contoh kecelakaan kerja di luar perusahaan juga dapat diperkenalkan. Sekalipun lokasinya berbeda, ada kemungkinan terjadi bahaya yang serupa, sehingga berguna untuk mencegah terjadinya bencana yang sama. Nah, kita harus dengan hati-hati menghindari hal-hal yang sama terjadi pada rekan kerja kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke berpartisipasi dalam pencegahan kejadian nyaris celaka. Nah, ada kalanya kita sedang melakukan pekerjaan dan hampir terluka. Nah, kejadian ini disebut dengan kejadian nyaris celaka atau hampir mengenai anggota tubuh kita. Nah, disebutkan bahwa untuk satu kecelakaan kerja besar akan terjadi 29 kecelakaan ringan atau cedera ringan karena sebab yang sama. Nah, kecelakaan satu kerja ini bisa mengakibatkan 29 kecelakaan ringan, serta 300 kejadian nyaris celaka yang tidak mengakibatkan cedera atau kecelakaan. Nah, yang ini tuh disebut dengan piramida Heinrich. Dengan menggunakan piramida Heinrich, semakin sedikit kejadian nyaris celaka, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja besar. Nah, ikutilah kegiatan pencegahan ini dengan niat membuat pabrik dan area kerja lebih aman dengan cara berbagi banyak kejadian nyaris celaka dan melakukan perbaikan. Nah, kita harus berdiskusi dengan para pekerja yang mengalami kejadian nyaris celaka ini, dan kita para pekerja berdiskusi untuk menemukan solusi agar tidak terjadinya kecelakaan lagi. Nah, yang selanjutnya itu berpartisipasi dalam pelatihan prediksi bahaya KYT atau yang disebut dengan Kikeng Yoshi Training. Nah, latihan prediksi bahaya adalah pelatihan yang membantu karyawan menyadari di mana dan jenis bahaya apa yang ada di tempat kerja. Nah, tanpa harus mengalami kejadian nyaris celaka dahulu. Nah, kita harus menyadari sebelum terlambat
apa yang akan terjadi di tempat kerja gitu. Nah, yang pertama itu kita sebelum mulai pekerjaan atau mempelajari tugas baru, pikirkan bahaya apa saja yang tersembunyi. Nah, ketika ingin melakukan tindakan yang baru gitu, kita tidak boleh sembarangan memakai atau menggunakannya ya. Itu bisa menyebabkan adanya bahaya gitu. Itu yang disebut dengan bahaya tersembunyi. Nah, selanjutnya itu ada berlatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir tentang bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bahaya tersebut. Nah, kita harus mencegah gitu terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bahaya tersebut. Harus lebih berpikir apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan Kikengyochi Training atau singkatan dari KYT. Nah, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you.